Wah, ini luar biasa ini. Aduh, perhatikan dulu. Ih, apa tuh? Pocong tuh, pocong. Yang mana? Itu perhatikan. Tuh. Oh, siapa? Pocong. Dia gerak. Pocong ini yo. Iya, perhatikan tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, selamat pagi, siang, dan malam. Selamat berjumpa kembali bersama saya, Kang Tarto. Masih di channel yang selalu siap untuk menghibur kalian, untuk membuat kalian senang, dan juga untuk perjalanan di kiri jalan ke sebuah pegunungan sana nanti yang masih menyimpan suatu cerita-cerita misteri, cerita yang samar-samar yang tak akan tetapi sangat kental di area perkampungan sini, yang mana di sana itu sering terdengar suara orang adzan, ya. Suara orang adzan itu tapi tidak semua orang bisa mendengarnya, tapi mungkin hanya orang-orang yang khusus, artinya orang berspiritual tinggi yang mendengar suara adzan di balik situ. Akan tetapi tidak ada salahnya juga untuk kita bertelusur untuk mencari tahu di mana titiknya itu, barangkali kita bisa menemukan suatu tool hikmah di dalamnya. Yuk. Di sini semilir ya, di sini seger udaranya. Lihat dari sana apa namanya itu persawahannya luas. Ini mengajak kita, menggiring kita untuk selalu berada dalam posisi senang, bersyukur, ayam tentrem gitu aja. Ya repot-repot amat sih ngartikannya. Gini teman-teman, ini kan namanya perjalanan dikir jalan ya, atau tadabbur alam. Yang mana dikir itu ingat itu eling ya. Ya ini kita diingatkan dengan suasana seperti ini untuk bersyukur ya. Kedua itu tadi untuk ayam tentrem, selalu dalam keadaan senang, merasa dilayani, merasa dicukupkan. Tuh ya. Lanjut lagi ke belah sana. Kita cari gua yang diceritakan oleh tadi Pak Darmo dan juga warganya. Kan Pak Darmo ini kan RT-nya ya. Diawali apa tadi? Bersyukur. Yang kedua, semakin kita aktifkan sensornya, sensor yang sudah dikaruniakan Tuhan kepada diri setiap manusia. Kira-kira apa? Hari ini kita akan mendapatkan apa? Tenang dulu, makanya aktifkan sensor dulu. Aktifkan sensornya dulu ya, sensor. Aduh, wes, kira-kira ini ada nih. Yang mudah, yang simpel-simpel nih. Ini pohon apa nih? Nih. Seperti buah ini kan subur bagus nih. Ini nih ya di bawah ini nih. Ini kan rumput, bukan sebelahnya tuh. Nah, itu kan. Ini pohon seperti pohon pisang daunnya, ini bagus sekali. Nah, ini subur. Nah, bagaimana dia kok bisa subur seperti itu? Bahkan di sini kurang kekurangan air sebenarnya, tapi tumbuhan ini subur dan juga segar rasanya. Ini kita baca. Selain dibaca, juga diartikan supaya tidak bisanya membaca aja, ya. Tahu maknanya. Jadi nyanyinya begini. Moco Quran lan maknane. Nah, ini penggambaran saja. Ini membaca ini manusia pun harus dipiara ya. Piara apanya? Kesadarannya. Jadi supaya tidak ngering akhirnya lama-lama mati kesadarannya. Ini loh, tanpa dihadari manusia itu lama-lama blank atau dungu artinya tidak mau tahu dan bahkan tidak mendengar apa-apa. Bahkan orang berbicara pun tidak mudeng. Ini namanya kering ya, tumbuhan kering. Makanya yuk bangkitkan kesadaran kita tadi, tenangkan batin ya, terus kita bisa menghayati napas kita. Tuh, sama dengan menyirami tumbuhan kesadaran kita supaya tidak gagal paham terus ketika mendengar berita apa, dianggapnya apa, orang berbicara apa, terus pengertiannya apa. Itulah orang gagal paham terus. Yuk, lanjut lagi. Oh, mungkin ke sana tuh. Itu loh, apa namanya? Tapi kayak masjid tuh. Kayak kubah masjid tuh. Itu tuh. Ya kan? No. Jangan.
Nah, mungkin dari situ mungkin tuh ceritanya orang tuh maksudnya kan gini. Ini tapi kan orang-orang yang ini apa kesadarannya tinggi sering terdengar apa tuh suara-suara adzan dari sana, dari pegunungan inilah ya. Mungkin itu mungkin dari sana mungkin. Yaudah yuk kita ke sana yuk. Barangkali ada itunya lewat mana nih? Oh lewat sini nih. Yuk cari akses yang mudah. Oke, yang penting tetap sadar ya. Sadar ya, jangan emosian. Kalau nanti apa namanya itu emosian, itu namanya itu hawa ya. Hawa nafsu makanya ada Adam dan Hawa. Diciptakan Adam dan Hawa. Nah, kalau nanti kita melanggar, nanti kita diturunkan ke bumi lagi ya, tingkatkan kesadarannya. Oke? Alhamdulillah. Sini. Yuk. Ada pemaknaan bahasa kiasan atau bahasa sanepo, mari kita bedah bersama-sama dalam penelusuran atau perjalanan tadabbur alam ini. Itu mungkin Bu, ada gua tuh. Itu gua bukan? Itu tuh. Di atas sana mungkin itu tuh. Wih, gede tuh. Perhatikan loh. Kita dulu. Ini keren-keren. Tapi aksesnya tinggi banget tuh. Itu kan gua kan? Tuh, perhatikan tuh. Tuh. Tuh, kan? Wih, keren banget itu. Kira-kira berani nggak ke sana? Wah, berani gak ya? Bagaimanapun kita harus nekat nih, memberanikan diri lewat jalur ini, ya kan? Oke lah, ayo cobalah, yuk. Tenang aja. Hah? Jangan. Tuh. Malah di sebelah sananya tuh seperti kubah masjid, tapi kubahnya aneh nih, unik. Kadang-kadang seperti apa namanya tuh, tekstur ciri-ciri kayak masjid Cina tuh ya. Karena juga seperti kayak kubah ini India tuh, belah sana tuh kan, kelihatan nggak? Agak samar-samar sih. Ya. Ya iya, tenang saja. Aduh, tenang dulu. Ya gini, ini peribahasa juga. Kalau pengen dinaikkan derajatnya, ya harus naik, meniti tangga demi tangga. Seperti ini nih, menaiki, jangan pemalas. Kalau diem-diem baik diamben, diranjang, dirisban, ya kapan majunya? Ya makanya yuk, spirit semangat ya. Ini artinya spirit kesadaran kita juga, spirit ya, sadar. Ih, itu lautan tuh, kelihatan. Di mana? Itu tuh. Coba sini. Sejak kapan di gunung ada laut? Ya? Itu tuh. Tuh. Tuh kan? Eh, Ternyata kita di ketinggian apa nih di sana, lautan di sana. Ini luar biasa. Nah, tuh namanya segoro ya, atau lautan, di mana kita itu harus luas pemikirannya, lapang, atau selalu legowo, lapang pemikirannya luas. Jangan cuma monoton di daerah itu saja ya. Itu namanya kita yang membatasi diri, makanya kehidupannya di situ terus nggak maju-maju. Tuh lapang tuh seperti itu. Luasa ini bahasa alam lur, jangan marah-marah ya. Oke, ya lanjut ke gawai itu tuh. Nah, keren. Ya masih lumayan tuh ke sana tuh, tenang saja. Ya nggak apa-apa ya. Nggak bawa termos, nggak bawa air, makanya kita kan apa ya, susah bawanya, maksudnya harus bawa apa, beban repot kan. Iya, mending limbian saja ya gini, yang penting tetap asik dan nikmati kekinian ini. Artinya apa? Tidak mengkhawatirkan masa depan dan tidak menyesal dengan masa lalu. Udah nikmati kekinian ini, asik kan? Tuh ya. Alhamdulillah. Ih, ini perhatikan nih. Ih, astagfirullahaladzim. Ini kampret banyak banget nih. Ya ampun. Ntar dulu. Luar biasa ini. Lokasinya kayak gini pisan. Aduh, yuk. Kita masuk aja yuk. Oh, ntar dulu.
Tar dulu, kita salam dulu. Assalamualaikum. Punten. Kepada siapa saja makhluknya Allah, apapun wujudnya, kami berdua mohon izin untuk memasuki area gua ini, dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Yuk, berani nggak? Banyak kampretnya nih yo. Tar dulu, ini banyak banget ini, luar biasa ini. Aduh, perhatikan dulu. Ih, apa tuh? Hah? Pocong tuh, pocong. Yang mana? Itu perhatikan. Tuh. Oh, sisi. Tuh, dia pocong. Dia gerak. Pocong ini yo. Iya, perhatikan tuh. Tuh, dulu. Berani gak masuk? Jangan-jangan Ya, tar dulu, makanya itu. ini sarang hantu ini yo. Aduh, makanya banyak ada lagi dulu. Apa kita keluar aja nih yo? Ya, jangan dulu. Dekat aja yuk. Kita deketin yuk, tapi lihat, perhatikan dari kanan kirinya. Tar dulu. Ini yo. Kira-kira berani gak? Aku nggak berani ini. Ini udah apa namanya ini? Kebul banget. Napasnya ini. Aduh, awas, ada ular loh ya. Tuh, kita deketin yuk. Berani gak? Dia melihat ke sini. Itu mukanya ke sini. Perhatikan dulu. Berani gak? Yuk. Tipu aja kok yo. Tar dulu. Misi. Punten. Udah gini. Kita pastikan dulu ini orang bukan. Takutnya apa gitu loh. Orang yang ini, tar dulu. Maaf ya, ini orang bukan. Dia melihat ke dia bener-bener orang. Dia melihat ke matanya, perhatikan tuh. Maaf, siapa itu? Punten. Siapa itu? Misi. Punten. Merinding nih. Dia melihat kita. Makanya dia menoleh ke kita. Dulu. Misi. Mbah. Punten. Dulu. Mbah. Tapi mukanya serem banget. Mukanya serem. Ya gimana nih? Mbah. Punten, Mbah. Aduh. Kayak kepusing ya. Pusing nih. Tadi dulu. Mbah. Punten, Mbah. Assalamualaikum. Mbah. Orang bukan nih. Tadi dulu. Mbah. Iya, Mbah, maaf. Maaf. Astagfirullahaladzim. Maaf, Mbah. Tadi dulu. Maaf, Mbah, maaf. Maaf boleh mengganggu, Mbah, maaf. Boleh kena. Tadi dulu nih. Maaf, Mbah. Tadi dulu nih. Dia tadi menoleh, cuman belum bisa bersuara, maksudnya belum ada bisa jawab. Dulu kita tetap berusaha untuk mengkoneksikan, menyambung. Tenangkan dulu. Assalamualaikum. Nyuwun sewu, Mbah. Punten. Tepangaken, Mbah. Kula tarto. Nggih. Makanya kaget ya menoleh. Maaf, ini melirik saya, maaf. Ya maaf, Mbak. Kenalkan dulu, Mbak, nama saya Tarto. Saya dari Cilacap, Jawa Tengah. Saya maksudnya sengaja masuk ke gua ini, bukan apa-apa, tetapi saya betul-betul hanya ingin mencari pengalaman dalam gua ini berdasarkan beberapa cerita dari orang yang katanya begini, katanya begitu. Tapi hanya membuktikan saja. Bukan, Mbah, bukan ini, maaf. Maksudnya membuktikan itu untuk pengalaman kami, bukan untuk menantang
makhluk di sini. Iya. Heeh. Iya Mbah, maaf. Gini Mbah. Iya, jadi kalau boleh tahu Mbah siapa namanya ya? Heeh. Mbah Jaya. Mbah Jaya. Alhamdulillah Mbah, saya bisa bertemu dengan jenengan. Kami gini Mbah, kan saya berdua sama Bang Mamat nih. Saya ini datang ke sini tuh bawa kamera Mbah, kamera ya karena ini untuk dokumentasi kami. Yang kedua itu untuk di video di YouTube Mbah, YouTube. Ya semacam itu Mbah. Iya, jadi dari berbagai gua-gua yang kami datangi di satu tempat ke tempat yang lain, itu kami menemukan beberapa atau bertemu dengan seorang pertama seperti jenengan. Ya, dan berbeda-beda pula maksudnya pemahamannya. Jadi saya pun pengen mengkaji dari jenengan, ngangsu kaweruh lah gitulah Mbak tentang kehidupan ini supaya berkembang pemahaman saya tentang kesadaran saya, dan juga ilmu yang bermanfaat ini insya Allah akan kami salurkan lagi kepada orang-orang yang membutuhkan gitu Mbak. Iya, iya tujuannya untuk menolong Mbak, untuk menolong orang-orang yang kesusahan. Maksudnya artinya mungkin dalam hidup ini kan ada yang kekurangan ekonomi lah, ada yang sakit gitu, maksudnya pengen mungkin mudah-mudahan ada solusi dari Mbak. Ya gini Mbak, ya insya Allah Mbak, saya akan mencoba untuk mencerna sesulit apapun. Saya akan merendahkan ego saya dulu ya, dan saya akan mendengar dengan kerendahan hati pitutur-pitutur lembut dari panjenengan. Nggih. Nggih, siap Mbah. Heeh. 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 Oh, nggih. Nggih, Mbah. Oke, siap, Mbah. Jadi gini teman-teman, saya suruh mencerna dari kalimat beliau, Mbah Jaya. Katanya itu apa namanya itu, kita itu seperti pohon kering ya, kekeringan. Jadi tidak kurang kasih sayang, kurang perawatan, sehingga terkesan dungu dan kesadarannya itu berkurang. Ibaratnya orang tertidur ya. Jadi kurang subur, gampangnya sebagai tanaman kurang subur, kurang siraman, kurang pupuk dan lain sebagainya juga kurang subur. Jadi akhirnya apa? Mudah kena penyakit dan juga kesadarannya menurun. Akhirnya ekonominya pun susah, karena ekonomi yang dimaksud oleh Mbah ini kita sendiri yang menariknya, bukan apa-apa. Iya. Jadi beliau menyampaikan tadi, kita tidak perlu untuk repot-repot kerja keras, tidak perlu kerja keras itu pun bisa ya, pun bisa untuk kecukupan ekonomi tergantung kita tadi subur atau tidak gitu. Tapi saya berusaha untuk mencerna lagi ini tentang tumbuhan kesadaran yang ada dalam diri kita ya. Jiwa kita, mental kita itu kering, jadi cara berpikirnya pun mengering sehingga kurang subur, seperti tanaman yang tidak berkembang, kering, kurang subur. Istilahnya kita sering mendengarkan pitutur lembut dari seorang orang yang betul-betul bisa ya. Yang kedua, disirami dan diri sendiri yang menyiraminya, dan ketenangan batin disirami supaya subur tanaman kesadaran, maksudnya tanaman kesadaran dalam diri kita, sehingga tidak dungu ya. Dungu itu ya tidak mau mendengar apa-apa, bahkan tidak berdaya untuk mendengarkan pitutur lembut dari alam. Nah, di saat kita subur, tumbuhan ini subur, maka akan berkembang segala sesuatunya. Diawali dengan kesuburan tanaman kesadaran ini,
akan merambah ke suburnya fisik, baik badan ini, raga, ataupun segi jasmani kita, rohani kita maksud saya. Jadi setelah itu akan mudah rezekinya juga, terbuka latif-latif yang terkunci ketika kita mau menyirami tanaman kesuburan yang ada dalam diri kita. Kurang lebih seperti itu ya Mbah ya. Oke, siap-siap Mbah. Nih ya teman-teman, ini dikasih wejangan yang ini seperti ini dulu ya, karena belum tentu akan diberi wejangan-wejangan yang ini akan lebih mudeng lagi. Kita sedikit-sedikit asal bisa nyantel gitu aja. Dan Mbah sendiri di sini memang diabari di sini Mbah. Oh. Oh. Berarti Mbah yang suka adzan itu. Berarti kalau waktu-waktu adzan itu Mbah yang selalu suara terdengar adzan dari sana ke kampungan. Oh, luar biasa. Memangnya di sini ada yang sholat Mbah selain Mbah, maksudnya ada jamaahnya gitu? Ada banyak. Oh, sekarang pada di mana Mbah? Oh, pada beraktivitas seperti kayak manusia ya. Berarti jangan maaf. Ya manusia maaf ya, maksudnya yang salah paham Mbah, maksudnya kirain itu. Jadi beliau ini yang suka adzan tuh pada waktu-waktu sholat, kadang-kadang terdengar tapi tidak semua orang bisa mendengar, tapi kadang-kadang pula pernah ada yang mendengar suara adzan dari pegunungan ini, ternyata pusatnya di gua ini. Oh, nggih Mbah, siap Mbah. Alhamdulillah bisa bertemu dengan jenengan Mbah. Dan Mbah tidak aslinya mana sih Mbah? Maksudnya sebelum di gua ini mungkin Mbah tinggal di mana, di kampung atau di mana desa gitu? Cirebon. Oh, dari Cirebon. Oh, berarti sama dekat sama itu mungkin Mbah. Dari apa sih? Ya lah, kurang lebih dari sana lah, daerah sana ya Mbah ya. Apakah Mbah bakal pengen pulang ke sana Mbah, ke Cirebon? Oke. Siap Mbah. Jadi beliau sudah mengemban tanggung jawab untuk di sini dan ditugaskan untuk menjadi muadzin atau adzan ya. Berarti di masjid itu Mbah? Oh. Pantesan. Berarti kalau dilihat dengan mata ini masjid ya Mbak ya. Oh, berarti kita kita tanpa sadari kita dalam masjid nih. Di dalam masjid. Waduh, tapi saya nggak kelihatan Bang, maksudnya masih biasa-biasa saja. Nanti dulu. Tapi ya kadang-kadang saya melihat ini maksudnya apa? Kayak tempatnya bersih, nyaman gitu. Oke Mbah, apakah Mbah bisa maksudnya membuat saya bisa melihat tempat aslinya Mbah, maksudnya seperti masjid gitu Mbah. Barangkali Mbah bisa membuka mata batin saya sehingga saya bisa melihat aslinya seperti apa Mbah. Oh iya. Oke Mbah, siap Mbah. Oke. Jadi gini teman-teman, kita saat ini belum bisa. Nanti karena tadi masuk sini harus bersuci dulu. Tadi di sini jauh airnya, belum berwudu maksudnya. Jadi kalau sudah berwudu, boleh bisa melihat ada masjid di sini. Terus tempat kita wudunya jauh ya. Ya oke Mbah, terima kasih Mbah. Yang jelas saya sudah tahu ini, meskipun kelihatan seperti ini dalam fisiknya, tapi ternyata aslinya bersih yang begini Mbah ya. Oke, terima kasih Mbah. Terima kasih sudah menyambut kami, dan terima kasih juga atas wejangan yang diberikan kepada kami ini. Mudah-mudahan kami bisa manfaatkan, bisa disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan atau bisa kebermanfaatan banyak orang.
Dan kami apa namanya tuh dari anggangguh kami, sopan santun kami dari awal mulai akhir yang kurang berkenan, kami mohon maaf Mbah. Siap siap Mbah. Oke siap. Kalau begitu saya pamit dulu Mbah. Ya Mbah, assalamualaikum. Rahayu, rahayu, rahayu. Udah yuk, yuk. Gak enak nih. Mana masjid Kita ini pakai sepatu kita nggak sopan nih. Yuk, yuk. Yuk. Iya. Ah, Yuk. aduh. Ayo.